Bismillahirrahmanirrahim. Masih di fasal tentang pembagian air. Di pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa air itu dibagi menjadi 4, bersumber dari 7 macam, yaitu air laut, air hujan, air sungai, air sumur, air sumber, kemudian air salju dan air embun. Nah, 7 macam ini kemudian dibagi menjadi 4, yaitu air suci dan mensucikan yang lainnya. Bisa suci, zatnya suci, tapi bisa mensucikan yang lainnya. Maksudnya bisa untuk wudu, bisa untuk mandi tanpa makruh. Yang kedua adalah air suci mensucikan dengan makruh, yaitu air musyammas, air yang dipanaskan dalam wadah. Kemudian yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Tidak bisa suci zatnya, tapi tidak bisa untuk mandi hadas besar, menghilangkan hadas besar, tidak bisa untuk wudu, tidak bisa untuk menghilangkan najis, tidak bisa untuk cebok. Nah, itu air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, macam-macam air yang suci tidak mensucikan itu minggu kemarin sudah dijelaskan. Yang pertama adalah air mutaghayyir. Yang pertama adalah air musta'mal atau air yang telah selesai digunakan untuk wudu. Selama jumlahnya tidak lebih dari 2 kula, air musta'mal tersebut statusnya suci tidak mensucikan. Misalkan kita habis wudu, habis mandi, air yang bekas mengenai badan kita, anggota wudu kita, anggota mandi kita, setelah lepas dari badan kita, itu statusnya air suci tidak mensucikan selama jumlahnya tidak sampai 2 kula. Kemarin 2 kula adalah 60, kalau bentuk kubus 60 cm dikali 60 cm kali 60 cm panjang, lebar tinggi masing-masing 60 cm. Kemudian pembagian yang kedua dari air suci yang tidak mensucikan adalah air yang mutaghayyir atau air yang berubah salah satu dari rasa, warna, bau. Nah, air mutaghayyir ini contohnya misalkan ada air yang 1 gelas, kita tambahkan campuran minuman kemasan. Nah, itu sudah menjadi berubah rasa, warna, maka itu suci, bisa diminum. Buktinya suci ya bisa diminum. Nah, kalau najis tidak bisa diminum. Suci tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa untuk wudu dan yang lainnya. Nah, kita akan bahas tentang masih berkaitan dengan air yang mutaghayyir, air yang berubah. Fa illam yamna, mongko lamun ora nyegah itlaqa ismil ma'i ing kemutlakane arane banyu, alaihi ing atase mak, bi angkana lan yen ana apa taghayyuruhu wa ma bitahiri kelawan perkara kang suci, barang kang suci, yasiron kang gedhe, au bima utawa kelawan perkara yuwafiki kang nyocoki apa ma alma ing banyu fi sifatihi ing dalem sifate ma. Wa kudiru lan den kira-kiraaken mukhalifan hale berbeda oleh mukhalifan halih nulayani utawa berbedani, walam yuwayyirhu lan ora nguwahake apa ma ing ma, fala yaslubu mongko ora ngilangi apa ma tahuriyatahu ing sifat suci tur nyucikake ma. Fa mongko ta ma iku mutahhirun, banyu kang nyucikaken li ghairihi maring liyane ma. Kalau ada kasus air yang berubah namun tidak mencegah penamaan dari air tersebut. Nah, tadi kan ada air yang saya contohkan, ada air 1 gelas atau 1 timba, kita berikan zat yang bisa untuk minum, misalkan minuman kemasan, maka airnya sudah menjadi berubah, itu namanya misalkan air extra jos. Seperti itu, sudah bukan air untuk yang wudu. Nah, tapi kalau ada
sesuatu yang mencampuri air tersebut tetapi tidak sampai merubah namanya. Dalam arti yang mencampuri itu sedikit sekali, di perbandingannya sedikit sekali. Misal apa? Misal contohnya mungkin yang paling sering itu ada air tercampur oleh satu tetes, nggak sengaja ya mungkin ya, satu tetes dari sabun tapi nggak sampai berubah, satu tetes dari sabun cair tapi nggak sampai berubah, atau sedikit mungkin perubahan tapi nggak sampai merubah namanya, nggak sengaja tapi sedikit. Tapi kalau perubahannya banyak ya itu jadinya suci tapi tidak mensucikan. Tapi kalau mencampuri satu tetes sabun cair itu tidak banyak, maka statusnya suci tapi tetap mensucikan, jadi tidak merubah sifat mensucikannya air mutaghayyir tersebut. Saya ulangi, air kalau tercampur dengan sesuatu hingga tidak merubah namanya, tidak merubah kemutlakan namanya, yang mencampuri itu sedikit, maka sifatnya air itu tetap suci mensucikan. Contohnya adalah air satu bak nggak sengaja tercampur sedikit air sabun dan tidak sampai berubah, nggak sengaja sedikit tertumpahi air sabun itu maksudnya sabun cair, maka itu tetap air yang suci mensucikan, karena pertama tidak berubah kemutlakan namanya, yang kedua tidak berubah secara dominan warna sifat baunya. Wallahu a'lam. Wahtaroza lan jabaake. Wahtaroza lan jabaake. Bikaulihi kelawan pengucap iki musonef, kelawan pengendikan iki musonef. Kholatahu rupane lafat kholatahu anit tahiri. Kholatahu maknanya yang atas tadi ya, kang nyampuri apa mak ing mak minat tahirati saking perkara kang suci. Al mujawiri yaiku lafat mujawir lahu mak. Al mujawiri maknanya kang nyandingi lahu maring mak. Fa innahu mangstuhne mak iku bakin tetep ala tahuriyatihi ing atase sifat suci tur nyucikaken mak. Walau kana namun ana apa ata ghairu wa iku kathiron akeh. Di atas itu kan tadi dijelaskan bahwa air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang kedua adalah air mutaghayyir atau air yang berubah salah satu sifatnya, yaitu rasa, warna, bau. Perubahan ini disebabkan karena tercampurnya sesuatu. Nah, tercampur ini maknanya mukhallid. Nah, ada perbedaan antara mukhallid dan mujawir dalam istilah fikih. Kalau mukhallid itu sesuatu yang mencampuri air hingga berubah rasa, warna, bau. Tapi kalau mujawir sesuatu yang hanya bersanding. Mana mujawir itu menyandingi. Sesuatu yang menyandingi air, tidak bisa bersatu, tidak bisa mencampuri air. Nah, ini kelihatannya berubah tapi tetap sifatnya suci mensucikan. Contohnya apa? Walaupun perubahannya itu sangat nampak, tapi bukan karena dicampuri, tapi karena dimujawiri atau disandingi. Kalau hanya disandingi, ini statusnya suci tapi tetap mensucikan. Wa kadran iku kaya mengkono bakin al mutaghayyiru utawi banyu kang owah bi mukhalitihi kelawan barang kang nyampuri. La yastaghni ora sumugi apa al ma'u banyu anu saking mukhalid. Katinin kaya endut watuh labinan ganggang. Nah, contohnya adalah sesuatu yang mujawir, bukan mukhalid, sesuatu yang menyandingi tapi tidak menyampuri air.
Itu misalkan ada air satu gelombang, atau air, kalau di desa itu ada air kedung. Di sebelahnya ada pohon bambu. Nah, pohon bambu ini mengendap, daunnya gugur mengendap di air tersebut. Itu istilahnya tidak mencampuri, tapi mujawir. Atau air yang dibiarkan lama nggak dipakai. Nah, sehingga mungkin ada reaksi kimia. Biasanya kalau air ada Fe-nya, ada zat besinya, itu lama-lama menguning. Nah, ini juga termasuk mujawir, tidak mukhalid. Jadi statusnya tetap air yang suci, mensucikan. Terus contohnya lagi adalah air ganggang, air yang ada lumutnya. Nah, kelihatannya berubah hijau, tapi sebenarnya itu lumut. Terus atau ada air yang di dalamnya ada endapan endut. Kalau orang Jawa bilang endut itu endapan tanah lempung. Nah, ini juga statusnya tetap suci mensucikan. Air yang ada endutnya itu tetap suci mensucikan. Atau ada lumutnya tadi. Wa malan barang fi maqarrihi ing dalem nggon tetep mak, wa mamarihi lan nggon liwate mak. Wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bitu lil mukti kelawan suwine meneng fa inna mustune mak iku tahurun suci tur nyucikaken. Itu contohnya tadi ya. Ada air yang terdapat di dalamnya lumut, ada air yang terdapat di dalamnya itu endut. Yang ketiga adalah ada air yang lama didiamkan. Nah, itu walaupun ada perubahan, tapi tetap dia suci mensucikan karena statusnya mujawir. Oke. Mungkin itu dulu, wallahu a'lam bishawab.